Pria ini baru saja akan mencuci tangannya. Air keran tiba-tiba menjadi panas. Air yang mendidih belum sempat membalut lukanya, radio tiba-tiba berbunyi lagi. Dia sangat ketakutan. Ia cepat menghubungi resepsionis untuk check out, tapi pihak lain tidak bisa memahaminya sama sekali. Mulai mengenalkannya pada layanan hotel. Awe sangat marah, memarahi resepsionis untuk sikap pelayanan yang buruk. Resepsionis langsung menutup telepon. Awe benar-benar takut. Dia mengambil tasnya dan bersiap untuk melarikan diri dari sana. Tapi pintu tidak bisa dibuka sama sekali. Dia berbalik dan mengambil kunci untuk membuka pintu. Kuncinya patah di dalam. Bahkan gegang pintunya juga rusak. Dia mati-matian mendobrak. Tidak ada gunanya. Melihat melalui mata kucing. Tak disangka ada mata di dalamnya. Dia berbalik dan lari ketakutan. Datang ke jendela dan berteriak. Tidak ada yang menjawabnya. Ia melihat ke atas di gedung seberang. Ada seseorang yang duduk. Awe berteriak pada pria itu. Ingin dia menyelamatkan dirinya. Pria itu tampaknya mendengarnya. Dia berdiri perlahan. Awe melambai dengan penuh semangat. Tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Pria di seberang sedang mempelajari gerakannya. Awe mengambil lampu meja. Pihak lain juga mengambil satu sama lain. Melihat lebih dekat dan mengetahui, dia sama sekali bukan orang lain, melainkan salinan dirinya sendiri. Bahkan yang lebih menakutkan, seseorang muncul di belakang pria itu. Awe berbalik, muncul juga seseorang di belakangnya. Untungnya hanya sebentar, dan lalu menghilang, dan tidak mengancamnya. Setelah sadar, dia mengambil lampu dan pergi ke jendela. Langsung membuangnya. Yang aneh adalah, lampu meja jatuh ke udara dan menghilang tanpa sebab. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah halusinasi. Tapi saat ini ada suara lain di ruangan itu. Suara anak kecil. Suara itu terus menggema di telinganya. Awe bersembunyi di sujud. Ketakutan hingga berkeringat dingin. Setelah suara menghilang, dia berhalusinasi lagi. Roh korban sebelumnya di ruangan ini, satu demi satu melompat keluar jendela. Tampaknya membimbing Awe yang harus dilakukan. Awe tidak berkompromi. Dia berbaring di tanah, tidak membiarkan dirinya melihat. Setelah halusinasi menghilang, dia menemukan cara untuk melarikan diri. Melihat dari diagram struktur hotel, kamar sebelah juga memiliki jendela. Dia mengukur, hanya 9 langkah ke kamar berikutnya. Jadi dia perlahan keluar dari jendela, bergerak ke kamar sebelah. Dia tidak berani melihat ke bawah, terus menghitung langkahnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sampai langkah ke-9, masih belum menyentuh jendela. Dia melihat dengan fokus. Tidak ada jendela sama sekali. Seluruh bangunan hanya kamar 408 saja. Awe putus asa. Dia harus mundur selangkah demi selangkah. Datang ke kamar 1408. Roh korban tewas sebelumnya tiba-tiba muncul. Untungnya, Awe mencengkram bagian atap hotel dan tidak jatuh. Dia berusaha mati-matian. Akhirnya kembali ke kamar. Kembali melihat struktur kamar 1408. Tak disangka hanya tersisa kamar 1408. Tiba-tiba lampu menyala dan hidup. Melihat melalui mata kucingnya, di seberang juga ada hanya tembok. Awe terjebak di sini. Saat ini dia memikirkan cara untuk bertahan hidup. Ia keluarkan komputer dari tas, hubungkan dengan internet, video call dengan istrinya. Tak disangka, baru saja terhubung, atap mulai menyemprotkan air, membuat komputer korsleting. Benar-benar kehilangan harapan. Dia teringat Alkitab itu. Saat pertama kali memasuki ruangan, sekarang hanya bisa berdoa kepada langit. Saat dibuka tak disangka, isinya kosong. Serangkaian hal aneh. Awe akhirnya percaya. Dia sangat menyesal tidak mendengarkan manajer hotel. Ia berisikeras memasuki kamar 1408. Tapi semua sudah terlambat. Melihat ke atas, pipa kebakaran di atas menarik perhatiannya. Mungkin di satu-satunya cara untuk melarikan diri. Dia membuka tutup dan naik ke pipa. Ia datang ke kamar sebelah. Di bawah tak disangka adalah istrinya. Dia merangkak ke depan lagi, melihat masa mudanya. Ketika diajar sang ayah, Awe tahu ini semua halusinasi. Tetapi setelah merangkak beberapa saat, sebuah mayat menghalangi jalannya. Dia ketakutan. Lalu apa yang akan terjadi? Ikuti part selanjutnya tetap di Snack Video.